Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa azimi sultanik. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di majelis pada pagi hari ini. Selawat serta salam juga tak lupa semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga dan para sahabatnya. Para hadirin sekalian, adakah yang sudah tahu hari ini kita akan membahas tentang apa? Tema hari ini adalah melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kenapa kita membahas hal ini? Karena kedua hal ini, yaitu melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sangat penting ketika kita menjalani kehidupan. Nah, diharapkan para hadirin sekalian, ketika kita sudah berada di majelis ini, kita sudah menerima materi ini, ketika kita pulang nanti, kita bertambah keimanannya, bertambah ketakwaannya, bertambah semangat untuk beribadahnya, dan semoga itu tertular kepada orang-orang lainnya. Masuk ke inti materi, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mengapa kita harus melaksanakan perintah Allah? Karena Allah tidak membutuhkan kita. Allah Maha Kaya, Allah Maha Sempurna. Kitalah yang membutuhkan Allah. Maka dari itu, perintah Allah turun adalah sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita. Contohnya seperti perintah berpuasa, perintah sholat, perintah bersedekah, perintah menutup aurat. Nah, perintah berpuasa itu tidak membuat Allah lapar, tetapi perintah berpuasa itu untuk mendidik kita, teman-teman, agar kita mampu menahan hawa nafsu. Sedangkan perintah sedekah tidak untuk membuat Allah kaya, tetapi untuk membuat harta kita suci, harta kita bersih, supaya penuh dengan keberkahan. Selanjutnya, untuk menutup aurat, teman-teman, juga menutup aurat tidak untuk membatasi kita, tidak untuk membatasi manusia, tetapi Allah ingin menjaga kehormatan dan martabat hambanya ini. Nah, teman-teman, semua perintah Allah itu di dalamnya ada kebaikan yang akan kembali kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 268, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, teman-teman, berarti maknanya apapun yang diperintahkan Allah kepada kita, kita pasti bisa melakukannya, karena Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jika perintah tersebut terasa berat, berarti bukan perintahnya yang sulit, tetapi hati kita yang belum terbiasa. Lalu selanjutnya yaitu menjauhi larangannya. Mengapa kita harus menjauhi larangannya? Karena larangan Allah itu, teman-teman, untuk perlindungan kita sendiri, untuk perlindungan agar kita tidak melukai diri kita sendiri. Contohnya seperti larangan zina, larangan riba, larangan bergibah, iri, dengki, dan larangan mabuk-mabukan serta narkoba. Larangan zina karena Allah ingin menjaga hambanya, menjaga martabat hambanya agar tidak rusak. Sedangkan larangan iri, dengki, dan gibah karena Allah ingin hati hamba-hambanya tetap suci dan hidup dengan damai.
sesama dengan manusia-manusia lainnya. Allah juga melarang untuk minum minuman keras dan narkoba agar akal kita tetap sehat dan kita bisa melakukan aktivitas dengan selamat sampai dunia akhirat. Jadi teman-teman, semua larangan Allah di dalamnya itu mengandung bahaya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Jadi ketika ada seseorang yang mau menjauhi larangan Allah, berarti seseorang itu sama dengan menjaga dirinya sendiri. Maka dari itu teman-teman, mari kita sama-sama teguhkan hati untuk taat. Melakukan taat tidak perlu menunggu untuk sempurna, karena semua yang ada di dunia ini tidak sempurna teman-teman. Bahkan para sahabat Nabi pun juga pernah jatuh, juga pernah salah. Tetapi yang membedakan para sahabat Nabi dengan orang-orang lainnya yaitu para sahabat Nabi tidak membiarkan diri mereka tenggelam dalam kesalahan tersebut. Mereka berangsur-angsur membuat kebaikan, satu langkah perbaiki kesalahan tersebut. Nah, maka dari itu teman-teman, mari mulailah dari langkah-langkah sederhana seperti menjaga sholat 5 waktu, menjaga lisan agar tidak menyakiti, perbanyak istighfar, menghindarilah dosa-dosa kecil sebelum dosa itu menjadi besar teman-teman. Nah, melaksanakan perintah Allah itu teman-teman bukan untuk orang suci saja, tetapi untuk kita yang sedang berjuang juga bisa melaksanakan perintah Allah. Lalu menjauhi larangan Allah bukan untuk orang mulia saja, tetapi juga bisa untuk kita yang ingin menjadi lebih baik. Maka dari itu teman-teman, pelan-pelan saja kita berubah. Semua hal besar terjadi karena satu langkah kecil. Jika hari ini teman-teman masih terasa sulit untuk taat, maka mohonlah doa kepada Allah. Dan jika hari ini kita ingin berhenti dari maksiat, juga mohonkanlah kekuatan dari Allah, karena hati kita berada dalam genggamannya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, yang artinya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi teman-teman, ketaatan tidak mungkin tercapai tanpa bantuan Allah, maka mintalah kepadanya setiap hari. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah dan teman-teman semua, marilah kita setelah ini lebih meningkatkan ketakwaan kita, ibadah kita, karena tidak ada yang lebih bahagia daripada hamba yang dicintai oleh Allah. Tidak ada yang lebih mulia daripada jiwa yang bersih dari dosa, dan tidak ada yang lebih indah daripada hidup yang penuh ketaatan. Maka dari itu teman-teman, semoga Allah memudahkan langkah-langkah kita, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, semoga Allah menguatkan iman kita, serta menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.